gimana panggilan saya akhirnya jadi guru. Kalau dari kecil memang saya tidak pernah kepikiran jadi seorang guru karena melihat capeknya guru, usahanya guru. Saya dari kecil, dari SD sampai SMA tidak tertarik dengan yang namanya guru atau pengajar. Tapi setelah saya kuliah, saya masuk pelayanan, pada akhirnya kami sering membahas bagaimana kondisi-kondisi di pedalaman. Ada orang-orang yang sama sekali terlupakan atau yang tidak dijangkau, dan pada akhirnya tergerak hati untuk terjun ke pedalaman. Tapi di awalnya memang bingung bagaimana ya untuk memberi dampak di pedalaman, karena masih bingung lewat misi atau lewat apa yang harus dikerjakan. Dan ternyata ketika salah seorang teman berbagi untuk mendaftar di Yayasan Tangan Pengharapan, akhirnya saya lulus seleksi dan saya berdoa, mungkin ini adalah salah satu cara yang bisa saya kerjakan untuk berkontribusi bagi orang-orang di pedalaman atau khususnya untuk anak-anak di pedalaman. Dan setelah mengikuti training, di awal Agustus 2020 akhirnya terjun ke pedalaman, yaitu tepatnya di Kalimantan Barat. Pada awalnya berdoa ditempatkan di Papua, tapi setelah dirundingkan dan juga dari keputusan kantor, akhirnya diutus ke pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di VLC Lumar. Ada pendekatan yang terjadi di antara anak-anak. Mereka yang hanya membaca A, B, C, akhirnya bisa membaca kata-kata singkat, akhirnya ada yang lancar membaca, ada yang lancar berhitung. Dan akhirnya ketika mau 1 tahun berunding dengan teman-teman, semua pada banyak yang rotasi, tapi saya kepikiran, saya pribadi bertahan karena adanya peningkatan anak-anak, tapi masih ada anak-anak yang perlu diperhatikan. Sehingga secara pribadi saya berpikir kalau misalnya ditinggalkan ataupun pergantian guru dengan cepat, mungkin itu bukan sesuatu hal yang cukup bagus untuk anak-anak, karena penyesuaian antara orang pendatang ataupun guru baru dengan anak-anak itu cukup makan banyak waktu. Jadi saya bertahan di Kalimantan Barat selama 1,5 tahun sampai sekarang. Saya bersyukur ikut bergabung di annual meeting, diundang dari kantor bersama teman-teman yang lain juga dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, guru-guru pedalaman Indonesia, dan banyak hal yang pada akhirnya membuat saya semakin semangat lagi, dan juga banyak masukan-masukan dari pembicara-pembicara ataupun kegiatan-kegiatan dikerjakan. Dan berikut kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan dan kami ikuti di annual meeting. Menurut saya, annual meeting ini sangat penting. Karena dari annual meeting, kita bisa berkoordinasi setiap tim. Dari setiap center, dari setiap koordinator, dari annual meeting inilah kita bisa bekerja sama untuk mencetak setiap visi dan misi dari Yayasan Tangan Pengharapan.
karena dari annual meeting inilah kita bisa saling berkoordinasi, kita bisa saling bekerja sama gitu. Aku capek pribadi, sangat-sangat capek. Ya, udah tahu kan, udah paham? Perkenalkan, nama saya Hoko Pardamian Sanipar. Saya berasal dari Sumatera Utara. Untuk lokasi kerja saat ini di VLC Lumar, tepatnya di Kalimantan Barat. Di VLC Lumar sendiri saya sudah mengajar selama 1,5 tahun. Diawali dari bulan Agustus 2020 hingga saat ini saya masih di VLC Lumar di Kalimantan Barat. Yang pertama kali saya lihat sendiri, pendidikan anak-anak di Kalimantan Barat itu terlebih di center kami, VLC Lumar itu sangat-sangat berkurang. Dikarenakan perhatian pemerintah itu cukup kurang sangat-sangat kurang memperhatikan pendidikan di VLC Lumar atau di tempat saya mengajar. Tulis ya, benar, salah, nanti kita perbaiki. Kondisi yang pertama kali yang saya lihat itu sangat miris dikarenakan kelas 6 pun bahkan ada beberapa orang yang sama sekali tidak bisa membaca, bahkan hanya mampu hanya tahu A sampai Z. Untuk mengeja pun sangat susah, ataupun bahkan berhitung pun tidak tahu. Kalau yang menurut saya itu mereka tidak bisa disalahkan karena yang menjadi kendala di sana adalah tidak ada tenaga pengajar yang mau memberi diri di VLC Lumar, mungkin karena kondisi jalan yang sangat rusak, listrik tidak ada, jaringan juga susah, atau bahkan kendala-kendala yang lain yang mungkin membuat guru-guru yang pernah ada di sana akhirnya memilih untuk meninggalkan sekolah tersebut. Yang menjadi harapan dari hati yang paling dalam untuk anak-anak yang ada di Lumar, berharap mereka bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang sudah mendapat pendidikan dengan baik dari pemerintah. Mereka juga bisa bersaing, mereka bisa memperbaiki hidup mereka, dan intinya berharap hidup mereka untuk hari esok jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Oke baik, secara resmi saya buka annual meeting nasional tahun 2022. Selamat datang di Jakarta. Anak-anak itu peniru yang ulung. Dia nggak perlu ngajarin kebaikan. Mereka cuma niru kok. Coba saja. Kapan mereka meniru? Pada saat umur 2 sampai dengan 6 tahun. Mereka sudah meniru itu. Jadi hati-hati yang punya anak di 1 dan 2 tahun. Tuh, siklusnya berubah. 06, 69, 9, 13, 13, 15, 15, 18, 18, 20, 20, 22, 20, 25, 25, 28, 28, 30. Itu siklus anak berubah. Kasih tahu umurnya, saya tahu perubahannya di mana. Setelah saya mengikuti annual meeting, semangat saya semakin berkobar-kobar lagi. Saya semakin mendapati alasan saya untuk tetap bertahan di pedalaman. Saya semakin diingatkan kembali bahwa tujuan berada di pedalaman itu adalah untuk masa depan anak-anak dan sesuai dengan mimpi kita, yaitu menciptakan ataupun melahirkan 1000 pemimpin untuk bekerja di Indonesia. Untuk anak-anak Indonesia yang masih
berkekurangan dalam finansial ataupun secara ekonomi dia kurang mampu di dalam keluarga, tetap semangat, terus mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita percaya, semua itu pasti ada jawabannya. Terus giat menempuh hidupmu, berkaya terus untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat promo rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.